Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa ayat 80. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Sampai situ dulu. Satu poin ayat yang kita baca tadi, Allah memberitahu bahwa kita harus sebagai seorang mukmin taat dan patuh kepada Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan taat dan patuh kepada Nabi Muhammad, itu berarti kita taat dan patuh kepada Allah, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, kita diperintah oleh Allah untuk merenungkan lebih dalam tentang makna dan kandungan Al-Quran. Selain kita baca, juga kita dalami kandungan maknanya untuk kita jadikan sikap hidup kita. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Man yuti' atau yuti'u ita'atan muti'un atau yuti'u ta'at. Man siapa yuti'u ta'at, patuh Rasulullah kepada Rasul, yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a, maka sungguh ia telah taat, ata'a yuti'u, telah taat Allah, kepada Allah. Jadi kalau yuti'u fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sedang, akan, atau terus menerus. Sedangkan ata'a fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu telah lalu. Nah, itu berarti kuaman atau man yuti, barang siapa yang taatkan perjalanan hidupnya. Jadi fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sedang, akan, atau menunjukkan terus menerus. Jadi barang siapa yang terus dalam perjalanan hidupnya itu taat kepada Rasul, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka faqad atau Allah, maka orang yang seperti telah atau telah taat, telah patuh juga kepada Allah. Waman, dan siapa tawalla, berpaling dari Rasulullah, berpaling dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, fama arsalna, ma di sini manafi, fama arsalna, maka tidaklah kami mengutus kepada engkau Muhammad, alaihim, atas mereka, hafidh, penjaga atau pemelihara. Jadi kalau mereka atau kita semuanya ini taat dan patuh kepada Rasulullah, maka berarti kita telah taat dan patuh kepada Allah. Tapi kalau siapa saja yang berpaling dari ajaran Rasulullah, nah, tugas Nabi Muhammad hanya sekedar menyampaikan. Jadi fama arsalnaka alaihim hafizun. Nabi tidak dituntut oleh Allah, mengapa kok mereka itu tidak mau mengikuti kamu. Tidak. Itu adalah hak mereka sendiri. Tugas Nabi hanya sampai menyampaikan. Tidak dimintai tanggung jawab mengapa Muhammad mereka tidak percaya kepada kamu, apakah kamu kurang memiliki inovasi-inovasi agar mereka itu bisa ikut pada kamu. Tidak. Sama di ayat yang lain, lasta alaihim bimusaidirin illa man tawalla wa kafar. Lasta, tidaklah kamu Muhammad, bimusaidirin, berhak untuk memaksa kepada mereka. Tidak ada. Sedang paman tawalla, siapa yang berpaling, maka Allah yang akan menindaklanjuti dengan azabnya. Nah, itu. Jadi tugas para nabi, para rasul hanya sampai menyampaikan apa adanya yang diajarkan oleh Allah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mereka di sini adalah orang-orang munafik yang di dalam hatinya ada unsur nifaq, kebohongan. Islam mereka tidak tulus. Apa kata mereka? Ta'atun, taat. Ya, tugas kami
adalah ketaatan, kepatuhan. Nah, itu ucapan mereka. Sebab fa'iza barazu, maka apabila mereka telah keluar, barazu keluar atau pergi, min indika dari sisimu, dari hadapan Nabi, bayyata dari bata yabitu baitan, malam. Bata yabitu baitan, baitun, rumah yang kita tempati itu namanya bait. Karena tempat itu kita tempati setiap malam. Bait. Rumah itu juga sangat, karena tempat itu untuk ketenangan kita sangat. Bata, lalu ikut wazan fa'ala, bayyata, disyaddah iyanya, bata menjadi bayyata, fa'ala yufa'il, bayyata yubayyitu. Artinya di waktu malam mereka merencanakan sesuatu, di waktu malam, bukan untuk bersifat positif terhadap Rasulullah atau terhadap Islam, tapi sifatnya negatif, merencanakan untuk keburukan. Jadi fa'idha barazu, dan maka apabila mereka orang-orang munafik itu keluar, pergi, min indika dari sisimu Muhammad, bayyata pada malam atau di waktu malam, mereka merencanakan ta'ifatun, segolongan, minhum dari mereka orang munafik, ghayra selain allazi taqul, yang kamu ucapkan. Jadi mereka merencanakan sesuatu selain apa yang disampaikan oleh Rasulullah, merencanakan sesuatu selain dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, atau melakukan sesuatu selain dari apa yang mereka katakan sendiri di hadapan Rasulullah. Jadi orang munafik itu runcing di dalam, pepat di luar, putih di luar, kuning di dalam. Jadi mereka menyembunyikan hatinya, namanya munafik, dari kata nafak, terowongan, leng. Jadi mereka menyembunyikan sesuatu yang ada di hati mereka. Wallahu, dan Allah, yaktubu, mencatat atau menulis, ma, apa yang yubayitun, mereka rencanakan. Yubayitun, mereka rencanakan pada malam. Nah, itu mereka rencanakan pada waktu malam. Jadi nampaknya malam itu penuh dengan misteri. Gelap itu mempengaruhi laku gelap manusia. Oleh karena itu jin itu dari jannah,
tersembunyi. Mereka suka di gelap. Mereka suka berjalan di waktu malam, keluyuran di waktu malam. Itu jin. Oleh karena itu kalau kita keluar, apalagi mengendarai mobil di waktu malam, jangan lupa membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Seringkali kecelakaan di waktu malam di jalan, disesatkan seolah-olah itu jalan tetapi jurang. Nah, itu dibelokkan oleh mereka, karena di antara mereka ada yang banyak yang usil, yang jahat. Nah, karena itu kata Rasulullah, jika setiap kamu keluar dari rumah kamu membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, kufita wa hudita, sepanjang perjalanan kamu akan dilindungi oleh Allah dari semua kejahatan, termasuk kejahatan jin. Wahudita, dan sepanjang perjalanan kamu hatimu akan dibimbing oleh Allah. Fa'arid, maka berpalinglah kamu Muhammad, anhum, atas mereka orang-orang munafik. Wa tawakkal, dan bertawakallah kamu Allah, kepada Allah. Wa kafa, dan cukup billahi, kepada Allah, wakilan, sebagai pelindung. Jadi kalau ngomong nanti saja setelah ngaji ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Dabbara yatadabbaru. Afala yatadabbarun, apakah mereka tidak merenungkan? Dabbar, merenungkan maknanya, merenungkan kandungannya. Afala yatadabbarun, apakah maka mereka tidak merenungkan, memikirkan, merenungkan dengan dalam Al-Quran. Jadi di samping membaca, yang tidak kalah pentingnya juga adalah merenungkan kandungan makna Al-Quran. Jadi sangat luas sekali. Jadi Al-Quran itu bagaikan lautan, semakin didalami semakin nampak dalamnya Al-Quran, semakin diseberangi semakin nampak luasnya Al-Quran. Sehingga kalau kita punya umur 1000 tahun nggak baca apa-apa, hanya Quran, mendalami isi kandungan Quran, nggak cukup umur 10 tahun untuk mendalami kandungan makna Al-Quran. Penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia yang hanya bisa dibuktikan kandungan satu demi satu, sedikit demi sedikit, oleh perkembangan ilmu yang dimiliki, oleh perkembangan pikiran manusia. Walau, dan kalau, karena adalah rujuknya kembali kepada Al-Quran. Jadi walau kan, maksudnya walau kan Al-Quran, dan kalaulah sekiranya Quran itu min inti ghairillah, dari sisi selain Allah. Jadi jika Al-Quran itu
datangnya dari selain Allah